Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Dosen Nurpeni Priatiningsih MPD selaku dosen mata pelajaran psikologi pendidikan dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi yang berjudul sifat-sifat umum aktivitas manusia. Kelompok kami memiliki anggota, saya sendiri Rizky Brantoro, Dewa Wahyu Susilo, Tri Larasati, Tira Irmawati, Solehah Retno, Justin Fitriana, dan Lisha Kurniawardani. Materi yang pertama, perhatian. Definisi perhatian menurut para ahli psikologi adalah pemusatan tenaga psikis seseorang yang tertuju pada suatu objek tertentu. Dalam kondisi ini, seseorang memfokuskan pikirannya pada satu hal yang menjadi pusat perhatiannya. Selain itu, perhatian juga dapat dipahami sebagai tingkat kesadaran yang menyertai suatu aktivitas. Artinya, perhatian seseorang terhadap suatu kegiatan dapat diukur dari seberapa besar kesadarannya dalam melakukan aktivitas tersebut. Semakin tinggi tingkat kesadarannya, semakin besar pula perhatian yang diberikan. Macam-macam perhatian. Yang pertama ada dasar intensitasnya, dua dasar cara timbulnya, yang tiga dasar luasnya objek yang dikenai perhatian. Dua hal-hal yang menarik perhatian. Di dalam mempersoalkan hal ini, kita dapat melihatnya dari dua segi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dipandang dari segi objek yang diperhatikan, maka dapat dirumuskan bahwa hal yang menarik perhatian adalah hal yang keluar dari konteksnya. Yang kedua, dipandang dari subjek yang memperhatikan, maka dapat dirumuskan bahwa hal yang menarik perhatian adalah yang sangat bersangkut paut dengan pribadi si subjek. Lalu selanjutnya B. Pengamatan. Cara mengenal objek yang demikian disebut mengamati, sedangkan melihat, mendengar, dan seterusnya itu disebut modalitas pengamatan. Yang pertama, penglihatan. Menurut objeknya, masalah penglihatan digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu sebagai berikut. A. Melihat bentuk. Melihat bentuk di sini ialah melihat objek yang berdimensi 2. Yang pertama, hubungan objek pokok dan latar belakang, lalu hukum-hukum gestalt penglihatan, lalu yang ketiga peranan sikap batin dan subjek. B. Melihat dalam. Maksud melihat dalam ialah melihat objek berdimensi 3. Salah satu gejala yang terpenting di sini ialah konstansi besar. Hal yang demikian itu disebut oleh yang pertama, objek-objek yang dihadapi tidak dilihat sebagai fenomena-fenomena yang berdiri sendiri, melainkan selalu dalam hubungan satu sama lain dalam konteks tertentu. Lalu prinsip proporsionalitas, yaitu bahwa proporsi atau perbandingan benda-benda satu terhadap yang lain serta terhadap tempatnya adalah sama. Jika sekiranya konteks benda-benda kita hilangkan, maka konstansi besar juga akan hilang. Lalu C. Melihat warna. Di dalam tulisan ini hanya dikemukakan nilai psikologisnya saja. Nilai afektif warna. Masing-masing warna mempunyai nada yang membentuk medan tingkah laku, memberi corak kepada perbuatan atau reaksi orang. Lalu kemudian nilai lambang warna. Yang pertama, warna hitam melambangkan kegelapan, kesedihan. Lalu warna putih melambangkan kesucian dan cahaya. Lalu warna merah melambangkan sifat-sifat ekspansif, dominan, vital, dan berani. Lalu warna kuning melambangkan hal-hal atau benda-benda yang bersifat bercahaya, ringan. Lalu warna biru melambangkan sifat-sifat
yang dalam tak terhingga, tenang, dan kesosialan. Lalu yang terakhir, hijau melambangkan keseimbangan, keselarasan, ketenangan, dan harapan. Selanjutnya yaitu dua pendengaran. Mendengar adalah menangkap bunyi-bunyi atau suara dengan indera pendengaran. Pendengaran dan suara itu melihat komunikasi vokal antara makhluk yang satu dengan lainnya. Maka bunyi dapat berfungsi dua macam, yaitu sebagai tanda atau signal dan sebagai lambang. Yang ketiga yaitu rabaan. Istilah rabaan mempunyai dua arti, yaitu yang A, meraba sebagai perbuatan aktif yang meliputi indera keseimbangan atau kinestesi. Yang kedua, pengalaman raba secara pasif yang melingkupi pula beberapa indera atau kemampuan lain, yaitu indera untuk sentuh dan tekanan, indera untuk mengamati panas, indera untuk mengamati dingin, indera untuk merasa sakit, dan indera untuk vibrasi. Yang keempat yaitu pembawaan atau penciuman. Kualitas bau bisa dikatakan tak terhingga variasinya. Menurut Henning, tahun 1924 membedakan adanya 6 macam bau utama atau bau pokok, yaitu bau bunga atau blumig, bau akar atau warzik, bau buah atau krusik, bau getah atau harzik, bau busuk atau faulik, dan bau sangit atau brenzlig. Yang kelima yaitu pengacapan. Dalam kehidupan sehari-hari, variasi rasa cacapan itu dibedakan menjadi banyak sekali. Tetapi indera pengacap terutama hanya pekat terhadap 4 macam rasa pokok, yaitu manis, asam, asin, dan pahit. Selanjutnya yaitu C. Tanggapan dan variasi. Tanggapan biasanya didefinisikan sebagai bayangan yang tinggal dalam ingatan setelah kita melakukan pengamatan. Menurut Bicot, tahun 1950, halaman 72, Lynn Scotten mencoba memberikan definisi yang lebih memadai. Walaupun perumusannya agak sukar dipahami, dia mengemukakan bahwa menanggapi adalah melakukan kembali sesuatu perbuatan atau melakukan sebelumnya sesuatu perbuatan tanpa hadirnya objek fungsi primer yang merupakan dasar dari modalitas tanggapan itu. Menurut Konstam, tahun 1955, halaman 106. Dalam hubungan dengan hal ini, maka dapat dikemukakan adanya 3 macam tanggapan, yaitu yang pertama tanggapan masa lampau atau tanggapan ingatan. Yang kedua, tanggapan masa datang atau tanggapan mengantisipasikan. Yang terakhir yaitu tanggapan masa kini atau tanggapan representatif atau tanggapan mengimajinasikan. Tanggapan dan variasinya. Untuk memudahkan pasifatan, tanggapan biasanya ditempuh dengan jalan membuat perbandingan antara tanggapan dan pengamatan. Adapun perbandingan antara tanggapan dan pengamatan itu secara garis besarnya dapat diikhtiarkan sebagai berikut. Tanggapan. Cara tersedianya objek disebut representasi. 2. Objek tidak ada pada dirinya sendiri, tetapi diadakan pada dirinya subjek yang menganggap. 3. Objek hanya ada pada untuk subjek yang menanggap. 4. Terlepas dari unsur 4 keadaan dan waktu. Pengamatan. 1. Cara tersedianya objek disebut presentasi. 2. Objek ada pada dirinya sendiri. 3. Objek ada bagi setiap orang. 4. Terkait pada tempat, keadaan dan waktu. D. Fantasi. Biasanya fantasi didefinisikan sebagai daya untuk membentuk tanggapan-tanggapan baru dan pertolongan tanggapan-tanggapan yang sudah ada. Dan tanggapan baru ini tidak harus sesuai dengan benda-benda yang ada. Dapat pula fantasi itu dilukis sebagai fungsi yang mungkin manusia untuk berorientasi dalam alam imajiner melampaui dunia real. 1. Klasifikasi. Secara garis besar, fantasi dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu A. Fantasi tak disadari, B. Fantasi disadari.
2. Nilai praktis fantasi. Dalam kehidupan manusia sehari-hari, fantasi sangat berbesar gunanya, antara lain dapatlah disebutkan hal-hal berikut. 1. Fantasi mungkin orang menetapkan diri sebagai hidup kepribadian orang lain. Dengan demikian, maka dapat memahami sesama manusia. 2. Fantasi mungkin kan orang untuk melepas dirinya dari ruang dan waktu. 3. Fantasi memungkinkan orang untuk melepas dirinya dari kesukaran yang dihadapi, melupakan kegagalan-kegagalannya di masa lampau. 3. Beberapa catatan praktis. Dari apa yang dikemukakan oleh itu, nyatalah bahwa merupakan manusia keharusnya sebagai para pendidik untuk menaruh perhatian besar terhadap masalah fantasi. A. Mengingat besarnya faedah fantasi bagi kehidupan manusia sehari-hari, maka harus fantasi dipakem-pakem. B. Pada itu harus dijaga supaya perkembangan fantasi tetap sehat. C. Generasi muda kita harus dididik untuk menanggapi hidup dengan optimis. Selanjutnya adalah ingatan. Secara teori dapat kita bedakan adanya 3 aspek dalam berfungsinya ingatan yaitu A. Mencamkan, yaitu menerima kesan-kesan. B. Menyimpan kesan-kesan. C. Mereproduksikan kesan-kesan. 1. Mencamkan. Menurut terjadinya, mencamkan itu dapat dibedakan menjadi 2, yaitu A. Mencamkan yang sehendaknya dan mencamkan yang tidak sehendaknya. Faktor-faktor yang menambah atau mempertinggi pencamkan itu yaitu 1. Mnemoteknik atau titian ingatan. 2. Penggolongan secara ritmis. 3. Penggolongan kesatuan dalam ruang atau secara ruang. 4. Penggolongan menjadi kumpulan-kumpulan yang berarti. 2. Mengingat dan lupa. Soal mengingat dan lupa biasanya juga ditunjukkan dengan satu pengertian saja, yaitu retensi. Karena memang sebenarnya kedua hal tersebut hanyalah memandang hal yang satu dan sama dari segi yang berlainan. Adapun yang dimaksud dengan interferensi itu ialah menjadi lebih sukarnya belajar yang disebabkan oleh hambatan bahan-bahan yang telah dipelajari lebih dulu. Interferensi yang demikian itu disebut juga interferensi asosiatif. Misalnya, bila orang mempelajari kombinasi-kombinasi yang kedua itu lebih sukar karena adanya interferensi. 3. Reproduksi. Reproduksi adalah pengaktifan kembali hal-hal yang telah dicamkan. Dalam reproduksi ada 2 bentuk, yaitu mengingat kembali atau recall, yang kedua mengenal kembali atau recursional, 3. Asosiasi, dan beberapa catatan praktis. 4. Asosiasi. Asosiasi adalah hubungan antara tanggapan yang satu dengan tanggapan yang lainnya dalam jiwa. Menurut ahli-ahli psikologi asosiasi, antara tanggapan-tanggapan itu ada semacam kekuatan halus yang menyebabkan bahwa bila salah satu dari tanggapan-tanggapan itu masuk ke dalam kesadaran, maka tanggapan itu memanggil tanggapan yang lain dan membawanya ke dalam kesadaran. Adapun hukum-hukum asosiasi itu adalah A. Hukum sama saat atau serentak. B. Hukum beraturan. C. Hukum bersamaan atau kesesuaian. D. Hukum berlawanan. E. Hukum sebab akibat. Selanjutnya, beberapa catatan praktis. Dalam membimbing perkembangan anak didik, seyogianya, hasil-hasil yang telah dikemukakan dipergunakan sebaik-baiknya supaya dapat dimanfaatkan secara maksimal. A. Pada waktu menghafal, hendaklah kondisi-kondisi diatur sedemikian rupa, sehingga dapat dicapai hasil maksimal. B. Mereproduksikan dapat diperlancar dengan memperkaya atau menyempurnakan bahasa. C. Mengingat akan peranan interferensi dapatlah diatur waktu-waktu untuk belajar sebaik mungkin, sehingga hal-hal yang dipelajari dapat tertanam benar-benar. D. Individu-individu berbeda-beda dalam kemampuannya mengingat, tetapi
tiap orang dapat meningkatkan kemampuan mengingatnya dengan pengaturan kondisi yang lebih baik dan penggunaan metode yang lebih cepat. F. Berpikir. Pendapat para ahli mengenai berpikir itu bermacam-macam. Plato beranggapan bahwa berpikir itu adalah berbicara dalam hati. Sehubungan dengan pendapat Plato ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa berpikir adalah aktivitas ideasional. Pada pendapat yang terakhir itu dikemukakan dua kenyataan, yaitu A. Bahwa berpikir itu adalah aktivitas, jadi subjek yang berpikir aktif. B. Bahwa aktivitas itu sifatnya ideasional, jadi bukan sensoris dan bukan motoris, walaupun dapat disertai oleh kedua hal itu. Berpikir itu mempergunakan abstraksi atau ideas. Bagian-bagian pengetahuan, yaitu segala sesuatu yang telah kita miliki, yang berupa pengertian-pengertian dan dalam batas tertentu juga tanggapan-tanggapan. Berpikir adalah proses yang dinamis yang dapat dilukiskan menurut proses atau jalannya. 1. Proses berpikir. Proses atau jalannya berpikir itu pada pokoknya ada 3 langkah, yaitu A. Pembentukan pengertian, B. Pembentukan pendapat, C. Penarikan kesimpulan. 2. Psikologi pikir. Psikologi pikir biasanya dianggap dimulai oleh O. Kulpe dengan mazhabnya, yaitu mazhab Burbuck, yang kemudian dilanjutkan oleh mazhab Koln dan mazhab Mannheim. Intisari pendapat mazhab Burbuck. 1. Ada isi kesadaran yang tak terpercaya. Psikologi lama atau sensualistis, asosiasi, teori Herbart, hanya menerima apa yang berperaga saja, yaitu penginderaan dan tanggapan. 2. Dalam proses berpikir aktivitas atau aku memegang peran penting. Psikologi lama adalah psikologi isi, hanya mempelajari isi jiwa dianggap pasif. Proses berpikir dikuasai oleh tendens determinasi yang ditimbulkan oleh Denkow gap atau hal yang berpikir. Kalau di psikologi asosiasi beranggapan bahwa berpikir itu adalah berjalannya tanggapan-tanggapan di mana subjek pasif, maka mazhab Burbuck berpendapat bahwa berpikir itu punya sifat teleologis, punya tujuan tertentu yang ditentukan oleh Denkow gap. Intisari pendapat mazhab Koln. Hasil penelitian Born mengenai berpikirnya anak bisu tuli memberikan kesimpulan bahwa anak bisu tuli, anak berkembang, anak terbelakang, dan anak kecil tak dapat melepaskan diri dari hal yang terperaga. Tak dapat melakukan generalisasi, mereka hanyut dalam aliran tanggapan-tanggapan. Kemajuan pikiran anak bisu tuli terhambat oleh terhambatnya perkembangan bahasa. Intisari pendapat mazhab Mannheim, menurut Charles, berpikir adalah aktivitas mental yang tidak berlangsung secara acak, melainkan berorientasi pada tujuan tertentu, yaitu menyelesaikan soal atau tugas yang mendukung pandangan tentang tendensi determinasi, yaitu dorongan mental yang mengarahkan proses berpikir. Beberapa catatan praktis. A. Meskipun kita tidak bermaksud mengagung-agungkan akal secara berlebihan, namun harus diakui bahwa pikiran memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. B. Bahasa dan pikiran memiliki hubungan yang sangat erat, sehingga perkembangan bahasa yang baik menjadi syarat utama bagi perkembangan pikiran yang sehat dan terarah. C. Pemilikan pengertian-pengertian kunci oleh anak didik akan sangat membantu meningkatkan kemampuan berpikir mereka. D. Pengetahuan yang sudah siap digunakan atau dikuasai akan menjadi bekal penting agar seseorang dapat berpikir secara cepat dan tepat dalam menyelesaikan masalah. E. Tanggapan bukan satu-satunya unsur dalam proses berpikir. Penggunaan alat bantu visual seperti diagram, peta, bagan, dan ikhtisar sangat membantu dalam berpikir. G. Perasaan. Perasaan biasanya didefinisikan sebagai gejala psikis
yang bersifat subjektif yang umumnya berhubungan dengan gejala-gejala mengenal dan dialami dalam kualitas senang atau tidak senang dalam berbagai taraf. Juga berasal seringkali bersangkut paut dengan gejala jasmaniah tetapi juga tetap fungsi tersendiri, atau Woodward and Marquis 1955 365-366. Macam-macam perasaan Bigot dengan kawan-kawannya 1950 banding 534 telah memberikan ikhtisar mengenai macam-macam perasaan itu yang kiranya sangat berguna sebagai rangkap pembicaraan. A. Perasaan-perasaan jasmaniah atau rendah. 1. Perasaan indria. Perasaan indria adalah perasaan yang timbul akibat rangsangan terhadap panca indera seperti rasa manis, asin, pahit, sedap, panas, dingin, dan sebagainya. 2. Perasaan vital. Perasaan vital adalah perasaan yang berhubungan dengan kondisi tubuh secara umum seperti merasa segar, sehat, lemah, letih, atau tidak berdaya. B. Perasaan-perasaan rohaniah. 1. Perasaan intelektual. Perasaan intelektual adalah perasaan yang muncul ketika seseorang berhadapan dengan tugas intelektual atau pemecahan masalah. 2. Perasaan kesusilaan atau etis. Perasaan kesusilaan adalah perasaan tentang benar dan salah, baik dan buruk, sesuai dengan norma individu maupun norma sosial. 3. Perasaan keindahan atau estetik. Perasaan keindahan adalah perasaan yang timbul saat seseorang menghayati sesuatu yang dianggap indah atau tidak indah, seperti menikmati seni, pemandangan, atau musik. 4. Perasaan sosial. Perasaan sosial adalah perasaan yang menghubungkan individu dengan orang lain, seperti keinginan untuk hidup bermasyarakat, saling membantu, bersimpati, berempati, dan menjalin persahabatan. 5. Perasaan harga diri. Perasaan harga diri terbagi menjadi positif dan negatif. Perasaan harga diri positif timbul saat seseorang mendapat pengakuan atau penghargaan, misalnya melalui pujian atau hadiah. Sedangkan yang negatif muncul saat seseorang mendapat celaan, hukuman, atau penghinaan. 6. Perasaan keagamaan. Perasaan keagamaan adalah perasaan yang berkaitan dengan hubungan seseorang terhadap Tuhan atau sesuatu yang dianggap maha kuasa, seperti rasa kagum, haru, atau takut dalam syukur dalam konteks spiritual. Dua, beberapa catatan praktis. Perasaan merupakan unsur yang melatar belakangi dan mendasari setiap aktivitas manusia. Oleh karena itu, dalam proses pendidikan, penting sekali untuk menciptakan suasana yang mendukung perasaan positif agar kegiatan belajar dapat berjalan dengan baik. Kegembiraan misalnya dapat membangkitkan semangat dan menggiatkan aktivitas belajar, sedangkan perasaan negatif seperti kekecewaan justru dapat melemahkan motivasi. Baik, saya lanjutkan yang ke H, motif-motif. Motif adalah keadaan dalam pribadi orang yang mendorong individu untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan. Jadi, motif bukanlah hal yang dapat diamati, tetapi adalah hal yang dapat disimpulkan adanya karena suatu yang dapat kita saksikan. Macam-macam motif, ada beberapa. Yang pertama, menurut Woodward dan Marquis 1955 halaman 301-33, motif itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Kebutuhan organik, yang 2. motif-motif darurat, yang 3. motif-motif objektif. Nah, yang B, penggolongan lain didasarkan atas terbentuknya motif-motif itu. Hal ini dapat dibedakan adanya 2 macam motif, yaitu 1. motif-motif bawaan, yang 2. motif-motif yang dipelajari. Yang C, berdasarkan atas jalannya, maka orang membedakan adanya 2 macam motif, yaitu
motif-motif ekstrinsik dan motif-motif intrinsik. Jadi, ada juga ahli yang menggolongkan motif-motif itu menjadi dua macam atas dasar isi atau bersangkut pautannya, yaitu satu, motif jasmania dan motif rohania. Nah, yang terakhir adalah beberapa catatan praktis. Aktivitas yang dilakukan atas dasar motif intrinsik yaitu dorongan yang datang dari dalam diri sendiri, oke? Biasanya menghasilkan keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan aktivitas yang dilakukan karena motif ekstrinsik, yaitu dorongan dari luar. Oleh karena itu, sangat penting bagi pendidik untuk membangkitkan dan mengembangkan minat belajar peserta didik agar mereka terdorong untuk belajar dengan kemauannya sendiri. Baik, itu tadi ada materi yang kami sampaikan. Untuk sekian dan terima kasih. See you next time. Terima kasih yang sudah menonton.